Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat biologi, selamat datang di video kami. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai sintesis sukrosa dan juga sintesis pati. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Salwa Fauziah, yang kedua Firda Widianti, yang ketiga Wahidatul Hasanah, yang keempat Nurma Damayanti, dan yang kelima ada Anisya Putri Prasetyo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fisiologi tumbuhan. Namun selain itu, selebihnya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Untuk itu, ayo kita langsung saja. Oke, kita mulai aja. Jadi apa sih sintesis sukrosa dan pati itu? Pada tumbuhan, apabila terjadi kelebihan glukosa, maka akan diubah menjadi amilum, sukrosa, dan polisakarida lainnya melalui peristiwa sintesis. Nah, sintesis pati dan sukrosa selama fotosintesis aktif dalam cahaya terang, daun tanaman itu akan menghasilkan lebih banyak karbohidrat sebagai fosfatriase daripada kebutuhan untuk menghasilkan energi atau sintesis prekursor. Selisih tersebut adalah dikonversi menjadi sukrosa dan diangkut bagian lain tanaman. Kalau di pabrik, pati itu dalam bentuk penyimpanan utama, tetapi kalau di dalam beberapa tanaman, seperti gula dan tebu, sukrosa yang menjadi penyimpanan utama. Sintesis sukrosa dan pati terjadi di kompartemen seluler yang berbeda, dan proses ini dikoordinasikan bergantung pada laju fotosintesis. Selanjutnya, sukrosa itu merupakan bentuk karbohidrat yang ditranslokasikan tanaman pada tumbuhan yang tumbuh cepat. Sintesis sukrosa terjadinya itu di sitosol. Sitosol sebagai tempat sintesis sukrosa yang menghasilkan enzim sukrosa fosfat sintetase dan sukrosa fosfatase yang hanya ada di fraksi sitosol. Kemudian untuk tahapan proses pembuatan sukrosa dalam sel tumbuhan. Yang pertama, prosesnya itu terjadi di tahap fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada bagian kloroplas yang ada dalam daun tanaman. Proses ini dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk mengaktifkan reaksi, sedangkan reaksi gelap memerlukan ATP sebagai sumber energi. Proses fotosintesis itu memerlukan CO2 atau karbon dioksida, H2O atau air, dan cahaya yang berasal dari sinar matahari. Pada tahap pertama terjadi fiksasi karbon dioksida dengan 5 aseptor karbon, yaitu ribulosa 1,5 bifosfat membentuk 3 fosfogliserat. Molekul ini adalah prekursor pembentukan berbagai biomolekul, yaitu karbohidrat, gula, sukrosa, dan polisakarida yang lainnya. Kemudian tahap yang kedua, setelah proses fiksasi karbon dioksida tadi, yaitu pengubahan 3 fosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat, tahap ini kemudian dikenal sebagai tahap reaksi gelap, yaitu proses reduksi yang memerlukan ATP dan juga NADPH. Gliseraldehid 3 fosfat adalah prekursor terjadinya beberapa reaksi metabolisme dalam sel seperti proses glikolisis dan juga glikoneogenesis. Molekul gliseraldehid 3 fosfat yang berasal dari kloroplas berkondensasi membentuk fruktosa 1,6 bifosfat yang dikatalisis oleh enzim aldolase. Selanjutnya terjadi hidrolisis membentuk fruktosa 6 fosfat. Lalu dengan menggunakan enzim sukrosa 6 fosfat, sintetase terjadi pengubahan fruktosa 6 fosfat menjadi UDP glukosa membentuk sukrosa 6 fosfat. Terakhir nih, enzim sukrosa 6 fosfat fosfatase menghilangkan gugus fosfat dan menghasilkan sukrosa yang siap diangkut ke seluruh jaringan tanaman. Sukrosa pada kondisi larutan dengan Brix rendah dapat mengalami dekomposisi oleh berbagai sebab. Yang pertama, itu karena hidrolisis pada suatu keadaan saat hidrolisis. Dalam larutan yang mengandung asam, sukrosa mengalami hidrolisis, menghasilkan D-glukosa dan D-fruktosa. Sukrosa murni memutar bidang polarisasi ke kanan yaitu plus. Sedangkan kalau hasil hidrolisis berupa campuran senyawa yang memutar bidang polarisasi ke kiri itu ditandai dengan min. Sehingga proses ini disebut inversi.
Kehilangan gula akibat hidrolisis harus diperhatikan terutama pada pH rendah dan juga suhu yang tinggi. Kemudian yang kedua ada dekomposisi dalam suasana basa. Dalam suasana basa, sukrosa dapat terdekomposisi yaitu bila dipanaskan dengan adanya ion OH-. Proses dekomposisi ini diawali dengan pembentukan asam organik yaitu asam laktat diikuti senyawa kompleks yang akhirnya dapat menghasilkan warna coklat. Kerugian dari dekomposisi ini adalah kehilangan gula dan juga timbulnya zat warna yang dapat merusak warna kristal gula. Yang ketiga, ada dekomposisi termal. Sukrosa dalam bentuk kristal mengalami dekomposisi yang cepat pada suhu di atas titik lelehnya. Nah, suhunya itu 2000 derajat Celcius. Yang keempat, ada dekomposisi oleh mikroba. Dekomposisi sukrosa dapat dikatalis oleh enzim tertentu yang dihasilkan oleh mikroba. Salah satunya adalah enzim invertase yang menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Salah satu mikroba yang terdapat pada nira dengan kualitas tebu yang rendah adalah Leuconostoc mesenteroides atau bakteri pembentuk dextran. Bakteri tersebut selain memakan sukrosa dalam nira juga memproduksi dextran. Dextran itu apa sih? Jadi dextran itu polisakarida yang terbentuk dari molekul D-glukosa. Pada permukaan dalam tilakoid terdapat kumpulan partikel yang tersusun berderet yang disebut kuantosom. Di kuantosom inilah terdapat zat klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Sekian untuk sintesis sukrosa. Kemudian kita akan lanjut ke sintesis padi. Nah, materi yang selanjutnya adalah sintesis padi. Jadi sintesis padi ini terjadi ketika sukrosa diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak daripada yang dibutuhkan, maka akan disimpan dalam bentuk padi. Penyimpanan utama karbohidrat pada tanaman ini adalah padi. Nah, di dalam daun padi ini terakumulasi dalam kloroplas, di mana ia dibentuk secara langsung dalam proses fotosintesis di dalam organ penyimpanan. Nah, padi ini terakumulasi dalam amiloplas yang dibentuk seiring dengan translokasi sukrosa atau karbohidrat yang lain. Nah, jadi jumlah padi dalam berbagai tanaman itu dipengaruhi oleh faktor biotik dan lingkungannya. Nah, jadi padi ini dibentuk pada siang hari pada saat fotosintesis melampaui kombinasi antara respirasi dan translokasi. Jadi pada malam hari pada tanaman tertentu ini padi akan hilang yang disebabkan oleh respirasi dan translokasi itu. Kalau pada tanaman yang tahunan akan menyimpan padi sebelum atau sampai selama periode dormansi. Nah, dan padi ini akan digunakan sebagai energi untuk tumbuh kembali pada musim pertumbuhan selanjutnya. Nah, padi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama itu ada amilopektin, yang kedua itu ada amilose. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama itu amilopektin. Amilopektin ini akan berwarna ungu hingga merah jika bereaksi dengan legensial. Nah, amilopektin ini terdiri dari molekul yang bercabang sangat banyak dibanding dengan yang amilose. Amilopektin ini terdiri dari 1000 atau lebih satuan glukosa yang kebanyakan dihubungkan dengan hubungan alfa 1,4. Nah, sedangkan yang amilosa ini terdiri dari 250 hingga 300 satuan D-glukopiranosa dan dihubungkan secara seragam oleh ikatan alfa 1,4 glukosida yang menyebabkan molekul tersebut berbentuk seperti uliran atau helix. Sedangkan proses dalam sintesis padi ini dimulai dengan enzim ADP glukos fosforilase atau yang disingkat dengan AGPase yang dapat mengkatalis antara reaksi glukosa 1 fosfat dengan ATP untuk membentuk ADP glukosa dan melepaskan pirofosfat.
Nah, ADP glukos ini digunakan sebagai substrat oleh enzim stretch sintase untuk menambahkan unit glukosa, sehingga rantai polimer ini akan semakin panjang dan dapat membentuk molekul padi. Nah, pada proses ini juga membebaskan ADP. Nah, rantai polimer yang panjang tadi akan diberi cabang oleh strange branching enzyme atau yang disingkat dengan SBES yang akan menghidrolisis ikatan 1,4 glikosidik dan menambahkan ikatan 1,6 glikosidik dengan molekul glukosa lain. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, itu doanya dari kita, dan apabila kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.